Gadis kecil ini tidak pernah mencuci rambutnya, karena di kepalanya adalah saudara kembarnya. Ternyata orang tua mereka adalah saudara kandung. Abaikan keberatan penduduk desa, mereka saling jatuh cinta. Pada akhirnya, dia diusir dari desa. Mereka mengembara ke sebuah pulau terpencil dan menetap di sana. Tak lama kemudian, wanita itu juga melahirkan seorang putri. Namun gadis itu terlahir dengan bentuk yang aneh, yang membuat si ibu semakin tidak percaya. Di depan mereka adalah sepasang saudara kembar. Si adik tertempel pada kepala si kakak perempuannya. Silakan tinggalkan komentar. Jangan biarkan makhluk aneh ini datang mencari kalian. Sang suami menganggap istrinya tidak beruntung, memukulinya setiap hari. Wanita itu tidak bisa menerimanya, jadi dia memasukkan anak itu ke dalam danau. Biarkannya hidup sendirian. Tapi setelah 2 hari kedua anak itu masih sangat kuat. Ini membuat wanita itu merasa sangat terkejut. Jadi memutuskan untuk membesarkan putrinya. Dalam sekejap mata 10 tahun telah berlalu. Gadis karena penampilannya yang aneh membuat cowok-cowok di sekitarnya selalu menertawakannya, sering melempari dia dengan batu. Gadis itu tidak punya teman. Setiap hari hanya bisa duduk di bawah pohon. Tapi untungnya kembarannya selalu bernyanyi untuknya sepanjang hari. Itu juga tidak sepi. Kemudian seorang biksu mendekati gadis itu. Tetapi tujuan biksu itu tidak baik. Dia selalu menceritakan kepadanya beberapa cerita tentang neraka, setan dan hal-hal rendah. Saatnya tak perhatian, dia akan manfaatkannya. Sampai suatu hari bencana datang. Sang ayah memukuli ibunya lagi dan mengusir ibunya dari rumah. Si ayah binatang itu bahkan berniat jahat terhadap putrinya. Anak itu ketakutan. Dalam sekejap mata, dia diperkosa oleh ayahnya. Sejak saat itu dia merasa bahwa dunia tidak lagi baik. Gadis itu sadar jika ayahnya belum meninggal. Dia dan ibunya tidak akan pernah mengalami hari yang baik. Apalagi adiknya selalu mendorongnya. Jadi suatu malam, gadis kecil itu memanfaatkan ketika ayahnya pergi ke toilet. Ia bergegas keluar dari sudut gelap, mengayunkan palu dan menjatuhkannya. Melihat sang ayah terbaring dalam genangan darah, dia sedikit kasihan padanya. Tapi adik di atas kepalanya tertawa aneh. Wajah gadis kecil ini benar-benar aneh. Setengah dari wajah menyusut dan berubah. Ada juga lengan di atas kepalanya. Dan lengan ini dimilik kembarannya. Gadis itu terlahir sebagai monster. Sejak kecil, dia tidak punya teman. Setiap hari dia hanya bisa duduk bermalas-malasan di depan pintu. Saat ini, dia akan menggunakan suaranya yang manis, menghibur hati saudari yang kesepian. Suatu hari dia diperkosa oleh ayahnya sendiri. Untuk terus hidup, atas dorongan adik perempuannya, dia membunuh ayah kandungnya. Silakan tinggalkan komentar. Jangan biarkan makhluk aneh ini datang mencari Anda. Sang ibu tidak punya cara untuk membesarkan putrinya. Hanya bisa menjualnya ke pedagang manusia. Bertahun-tahun kemudian gadis itu muncul di rumah bordil. Karena penampilannya yang aneh, dia tak punya pelanggan sehingga harus lapar sepanjang hari. Semua orang tidak ingin melihatnya. Tapi ada seorang gadis bernama Ahong yang sangat baik padanya. Dia membagikan makanannya dengannya. Karena Ahong adalah ratu kecantikan rumah bordil ini. Hal ini membuat dia selalu cemburu di dalam hatinya. Selalu ingin mencari kesempatan untuk membunuh Ahong. Dengan begitu, dia akan memiliki hari yang cerah. Meski sang adik tersembunyi di balik rambutnya, tapi dia tetap gadis yang khas akan cantik. Hari itu, ia menemukan bahwa tuannya memiliki cincin berharga yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Dia ingin memilikinya. Jadi ketika tuannya keluar, dia menyelinap masuk untuk mencuri. Setelah mendapatkan cincin, dia langsung menabrak Ahong. Untuk menyembunyikan hal ini, dia kemudian menyalahkan semuanya ke Ahong. Ahong pada dasarnya tidak tahu apa yang terjadi. Digantung di langit-langit oleh tuannya. Tapi tuannya sudah memberitahunya sebelumnya. Ahong adalah alat penghasil uangnya.
tidak bisa meninggalkan luka di tubuhnya. Pikir dia tidak akan dihukum untuk ini. Tapi tak terduga, wanita di ruang ini menggunakan trik kejam yang membuat orang takut. Dia membakar dupa, lalu tekan dengan kuat ke ketiaknya. Ahong sangat kesakitan. Wanita itu kemudian mengeluarkan lebih banyak dupa yang terbakar. Dengan jahat tekannya pada tubuh Ahong. Perhatikan, wanita ini membakar semua 18 dupa. Dengan senyum di wajahnya, dia mengeksekusi gadis itu. Gadis yang takut setengah mati. Tapi wanita tua itu terus tindakannya tanpa ampun. Langsung menusuk ke area di bawah lengannya. Dia sangat kesakitan sehingga dia berteriak. Mereka tidak diperbolehkan meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Jadi wanita tua itu mengeluarkan jarum yang lebih kasar dari pahaku. Langsung menusuk ke dalam. Silakan tinggalkan komentar. Jangan biarkan makhluk aneh ini datang mencari Anda. Lihat saja hukuman ini. Membuatku merinding. Bahkan gadis jelek yang melukainya tidak tahan melihatnya lagi. Pada akhirnya, 10 jarinya dipenuhi jarum. Karena cincin tuannya bukan dicuri oleh Ahong, tentu saja dia tidak bisa mengeluarkannya. Jadi wanita itu kembali membuka mulutnya lebar-lebar. Letakkan 10 jarum lainnya di gusinya. Adegan itu terlalu mengerikan, jadi mari kita lewatkannya ya. Setelah eksekusi selesai, gadis itu langsung digantung satu kaki dari langit-langit, kelaparan. Terus menanggung penderitaan tanpa akhir. Gadis itu kesakitan sehingga buang air kecil dan besar di tempat. Jika tidak ada perintah, dia tidak akan dijatuhkan. Memang budaya Jepang sangat kaya dan penuh warna. Gadis jelek itu diam-diam untuk memberi makan Ahong. Gusinya dipenuhi jarum yang tidak bisa menutup. Gadis jelek itu hanya bisa menggunakan mulutnya untuk beri makan sup untuk Ahong. Saat ini dia takut kebenaran akan terungkap. Oleh karena itu, atas dorongan adik perempuannya, dia mencekik Ahong dengan seutas tali. Saat Ahong dicekik sampai tidak bisa bernapas, adiknya muncul dari atas. Ahong sepertinya telah melihat monster dan meninggal begitu aja. Kemudian jenazahnya dibuang oleh sang tuan di sungai. Apalagi busuk. Beberapa bulan kemudian, seorang jurnalis asing yang naksir Ahong sengaja datang ke sini untuk membelinya. Gadis jelek itu dengan antusias menyambutnya. Dia ingin menggunakan tubuhnya untuk meraih si penjaga hebat ini. Tapi di hati penjaga ini, hanya ada satu gadis, Ahong. Gadis lain pada dasarnya ia tidak mau menyentuh. Setelah bertanya sebentar, gadis jelek itu mengetahui situasinya. Sekarang, adik perempuan di atas kepalanya mengendalikan kesadarannya. Si adik tiba-tiba keluar dari rambutnya. Adegan ini membuat takut si penjaga, karena gadis jelek di depannya benar-benar menakutkan. Dan cincin itu juga keluar dari mulut si adik. Untuk membalaskan dendam Ahong, penjaga hebat itu menghabisi monster mesum di depannya dengan senjata.